sore sahabat-sahabat SCP yang ada di luar sana. Pada kali ini kita berkunjung ke salah satu pondok pesantren yang ada di Kabupaten Lombok Timur, tepatnya di Desa Lando. Baik, saya kali ini langsung bersama Ketua Umum Yayasan Pondok Pesantren Jihadul Muslimin Lando, Kecamatan Teret, Kabupaten Lombok Timur. Ini bisa dilihat di tayangan-tayangan sebelum ini. Kita akan coba sedikit berbicara panjang bersama Kakanda Muhammad Safarudin, SPDI MPD. Selamat sore, Kanda. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit kita berdialog nih, Kanda, terkait dengan keberadaan Pondok Pesantren Jihadul Muslimin di Lando ini. Jadi sejauh ini kalau saya lihat perkembangan sangat luar biasa dari bangunannya, lebih dari santriwati. Karena saya lihat tadi ada yang kelas 1 MP dia sudah menghafal, dan saya wawancara terakhir ada satu kelas 1 MTS sudah dia khatam 30 juz. Bagaimana ini sistem pondok pesantren jadi di sini sampai dengan usia segini itu bisa mempercepat anak ini untuk menghafal itu, dan lebih untuk sekolah formalnya. Itu sebagai referensi juga bagi teman-teman di luar sana, khususnya di Sumbawa, untuk bisa masuk di mana. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'du. Jadi terima kasih atas kunjungannya Adinda, jauh-jauh dari Sumbawa bersilaturahmi ke tempat kami, ingin melihat lebih jauh tentang keberadaan Pondok Pesantren Jihadul Muslimin yang ada di Desa Lando. Alhamdulillah, memang pondok pesantren ini terlahir dari sebuah cita-cita besar ya. Jadi cita-cita besar yang sudah kami coba membuat dalam sebuah perencanaan, yakni bagaimana memiliki sebuah lembaga pendidikan yang berkarakter berbasis Al-Quran. Karena saya melihat bahwa santri sebagai anak-anak yang memang terbangun di dalam lingkungan pondok itu sangat berbeda dengan santri atau para siswa yang sekolah di luar pondok. Kalau istilah Kiai Zul ini saya pernah bersilaturahmi ke beliau. Beliau ingin membangun peradaban itu dengan ilmu pengetahuan. Jadi membangun peradaban itu adalah harus dengan ilmu pengetahuan, dengan pendidikan. Jadi saya kira pondok pesantren ini juga bagian daripada cita-citanya ini membangun peradaban Islam, yang tentunya di situ sangat luas maknanya. Bagaimana kita memulai dari sumber dayanya ya, sumber daya tenaga pendidiknya ya. Alhamdulillah kami memulainya dari situ. Dari tahun 2014 kita dirikan pondok ini, yang kami awali dari sebuah kegiatan-kegiatan non formal, yaitu daurah Al-Quran, menghafal Al-Quran. Di setiap kegiatan libur semester saya buka program 1 bulan 20 hari. Melihat motivasi dari anak-anak, dari masyarakat sekitar ya, ini ternyata meresponnya cukup bagus ya. Banyak sekali yang minat untuk mengikuti program-program kita, khusus seperti Al-Quran itu, yang kemudian kami coba jalan non formalnya itu kurang lebih sekitar 2 tahun. Dari 2016 kami rancanglah untuk mendirikan sebuah lembaga pendidikan formal tingkat SMP. Namun dalam perjalanannya ternyata kita belum bisa dirikan SMP, karena banyak yang santri siswa-siswa yang di luar yang tingkat SD ini pingin belajarnya di sini, mondoknya di sini, kemudian sekolahnya di luar, atau memang pingin sebenarnya belajar di sini, sekolah formalnya juga di sini. Sehingga kami awalilah dari pendirian sebuah lembaga pendidikan formal setingkat SD, yaitu Madrasah Ibtidaiyah. Madrasah Ibtidaiyah ini keluarlah izinnya pada tahun 2016. Izin operasionalnya keluar 2016.
Kemudian kami pondokkan anak-anak, termasuk yang pindah dari berbagai SD. Jadi pada saat itu tahun 2016, kemudian kami punya standar kenaikan kelas dari anak-anak ini. Di samping dia mengikuti program pelajaran formalnya, kami ada standar kenaikan kelas. Kelas 4 SD MI ini saya wajibkan untuk mondok, tinggal berasrama, sehingga kami bisa bina dia lebih maksimal untuk program takfisnya. Nah, di kelas 4 untuk naik kelas 5 ini syaratnya harus hafal 2 juz. Ya. Di kelas 4 naik kelas 5 syaratnya hafal 2 juz. Dari kelas 4 kelas 5 ke kelas 6 syaratnya juga naik, harus dapat hafalan 2 juz. Jadi dia sudah dapat 4 juz. Kemudian baru kelas 6 kan di situ akan mempersiapkan ujian nasionalnya, kami targetkan 1 juz. Sehingga kami punya target tamat ibtidaiyah hafal 5 juz. Dan sedikit menekankan ya, lembaga-lembaga yang dikelola oleh Yayasan Pesantren Darul Muslimin ini apa-apa? Sekarang kita sudah mengelola ada 3 lembaga ya, mulai dari taman pendidikan, taman anak-anak TK, Raudatul Atfal, karena kita punya RA nya punya, kemudian madrasah ibtidaiyah tingkat SD, kemudian sekarang sudah ada SMP ya. SMP-nya sudah ada kelas 2. Nah, SMP ini lahir karena motivasi dari santri-santri pondok yang mau namatkan dirinya di SMP, di SD, MI kita. Sehingga yang tadi awalnya punya hafalan 5 juz, ini kita bina lebih maksimal di tingkat SLTP-nya, di SMP, dan alhamdulillah sekarang sudah ada 7 yang khatam. 30 juz itu sudah 7 orang. Itu masih ada yang kelas 1 SMP dan kelas 2. Sedangkan yang lain ada yang di 15, ada yang 10, ada juga yang memang masih di dataran 5 ke bawah. Nah, yang 5 ini rata-rata di kelas 1 yang santrinya itu berasal dari alumni SD. Sedangkan yang alumni kita dari MI ini masuk ke SMP kita ini rata-rata hampir mau khatam semua. Ya. Dan banyak sekali pertanyaan kemarin Ramadan ini ya, terkait dengan program dari Darul Muslimin sendiri. Ada program paket wisata, paket habisnya. Itu masih tetap berjalan, tetap program tahunan atau gimana ya? Itu yang saya maksud tadi, ada program tahunan, ada program 6 bulanan, program per semester. Di saat skip libur itu kami buat program Daurah Al-Quran. Tiap mau libur semester anak-anak, kita buat programnya, memberikan peluang untuk orang luar masuk untuk mengikuti program Daurah. Biasanya kalau libur panjang itu kan lumayan 1 bulan. Libur semester biasanya 2 minggu. Atau kita memanfaatkan juga bulan puasa. Bulan Ramadan itu biasanya kita 28 hari. Jadi 28 hari. Ya. Kalau santrinya sendiri dari mana? Alhamdulillah dalam perkembangannya santri kita khususnya mondok ini sekarang sudah cukup berkembang ya. Hampir di tahun ini kita ada dari seluruh kabupaten yang ada di Nusa Tenggara Barat, dan ada juga yang dari luar provinsi NTB, dari Jawa Tengah, mulai dari Lima, ya, Dompu, Sumbawa, Lombok Timur, Lombok Tengah, Kota Mataram, termasuk juga dari IKN, Kabupaten Lombok Utara. Luar biasa sekali ya. Jadi teman-teman, jadi itu sekilas pintas terkait dengan intern dari Jihadul Muslimin. Ya, mungkin saya tambah tinggal sedikit ya. Jadi rutinitas kita di dalam pondok ini memang kami mengambil ya sumber daya manusia khusus untuk pembina ini dari berbagai lembaga-lembaga pendidikan takfis yang sudah terkenal, yang terkemuka, yang punya kader yang banyak. Misalnya ya kalau di dalam Lombok ini ada di alumni pondok pesantren di Gunung Sari yang di ada juga yang kita ambil dari PT IKI Jakarta. Ada 1 orang alumni kita di situ. Ada yang kami ambil dari alumni Nurul Hakim,
kemudian alumni dari Ma'had, ya, Ma'had, yang alumni dari KPR, ya, dari Jatuh Akademi Sari itu kan cukup dikenal juga. Jadi beberapa SDM ini kita ngambil dari situ karena memang kita meramu ya pengalaman-pengalaman mereka menghafal Al-Quran di tempat-tempat yang sudah cukup dikenal dan cukup maju. Dan menariknya lagi, Jihadul Muslim tentu tidak mudah untuk memadukan antara sistem pendidikan formal dengan pesantren ini. Dengan tadi ya masuk dengan naik kelas 4 harus sekarang hafal 2 juz, itu jarang masalah ini kan, jarang. Nah, tentu ini nanti kalau kita lihat sumber daya tentu di beberapa titik kita di NTB ini dengan menjamurnya banyak sekali pondok pesantren yang baru pendidikan. Dan itu apakah ada harapan ke depan ini untuk membentuk sekolah menengah ke atas atau derajatnya gitu? Insya Allah. Jadi memang kalau kita ingin kader cepat ya memang kita harus buka juga lembaga-lembaga formal yang lebih tinggi ya untuk mempercepat itu. Kami punya rencana insya Allah 1 tahun ke depan. Kami ingin maksimalkan yang SMP. Kami ingin evaluasi seperti apa progresnya, hasilnya seperti apa, baru kita buat lembaga-lembaga. Ada hal program yang menarik juga buat tingkat SD saat ini. Kami buka full day untuk MI. Jadi karena banyak permintaan, banyak santri yang setingkat SD ini dari jauh. Jauh itu misalnya ya yang luar desa lah ya, luar kecamatan bahkan ada. Full day, full day itu program di sekolah tingkat SD ini. Jadi masuknya pagi jam 7, nanti pulang jam 5 sore. Jadi pulang jam 5 sore. Jadi full mereka satu harinya ada di pondok. Nah, jadi kalau di sekolah formal yang biasa kan biasa pulangnya jam 1 siang udah pulang. Kita ini full. Jadi nanti paginya sampai siang itu sudah mengikuti program formalnya, kemudian setengah harinya itu siang sampai sore. Langsung saja sebelum itu, karena memang nanti bisa ditonton sama teman-teman nanti terkait dengan kelengkapan sebagainya. Jadi kita langsung dengar saja mungkin kelengkapan dari Jihadul Muslimin yang ini ada dari kelengkapan pondoknya sampai dengan fasilitasnya mungkin apa yang sudah. Ya alhamdulillah kami berprinsip bahwa pondok pesantren Jihadul Muslimin ini lingkungannya harus sehat, ya, bersih, nyaman, dan religius. Kenapa kami ini angkat? Karena sering sekali pondok-pondok pesantren itu diidentikan dengan lingkungan yang kumuh. Nah, ini yang kami tidak inginkan. Sehingga termasuk fasilitas di situ itu asrama putra dan putri itu terpisah. Pondok sudah jelas terpisah. Pondok putra, pondok putri. Kemudian tempat mengajinya, aulanya ya, itu aula putra, aula putri. Ustadznya yang putra, ustazahnya yang putri. Jadi ini total terpisah. Kegiatan belajar mengajar antara putra dan putri kami pisah. Ustadz ustazahnya juga kami pisah. Nah, jadi fasilitas pelayanan pendidikan di pondok ini alhamdulillah kami pelan-pelan melengkapi sesuai dengan kebutuhan pondok, termasuk untuk asrama. Alhamdulillah asramanya kami siapkan fasilitas yang cukup nyaman. Ada pakai ranjang, pakai spring bed. Kenapa ini penting ya? Saya ingat pada saat saya mondok dulu udah pernah kita perhatikan ya, tempat tidur itu bisa di lantai dan lain, ternyata setelah kita agak tua seperti ini baru terasa gitu. Jadi anak-anak ini kita coba ya, biar mereka itu sehat jasmani, sehat rohaninya, sehingga kedepannya mereka juga menjadi anak yang sehat juga. Jadi ada pakai ranjang, pakai spring bed, ya. Kemudian kamar mandi alhamdulillah memadai, ya, saya sesuaikan dengan jumlah santri, ya 10 santri 1 kamar mandinya. Gitu. Siap. Mungkin kamera mengarah ke kiri dulu karena ini sudah kita bisa sama intern pondok, mungkin keluarga atau masyarakat setempat hubung hadir juga biar kesannya kita nggak setting ini. Jadi bersama kita juga regional manager ini ya dari Restu Sejati. Nah, selaku warga Lando juga bagaimana sejauh pengamatan dari Pak Al Kausar sendiri terkait keberadaan pondok pesantren ini
ada perubahan nggak desa, ada perubahan nggak dari sisi sosialnya sampai ketermanfaatan dari masyarakat di sini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita langsung saja bagi. Kalau dilihat secara perkembangannya Pak, pertama kita lihat dari sisi sosialnya Pak, perubahannya sangat luar biasa. Dalam kurun waktu kurang lebih 8-9 tahun ya kan ya? Belum ya? 6-7 tahun. Nah, 6-7 tahun. Dalam kurun waktu 6-7 tahun seharusnya kalau kita bisa bandingkan dengan lembaga-lembaga pendidikan yang lain, saya ini belum. Tapi kenapa Yayasan Pondok Pesantren Jihadul Muslimin ini memang luar biasa, perkembangannya sangat pesat. Mungkin salah satu faktor juga Pak, faktor pendirinya pada waktu karena memang kita yang sangat besar dan sangat luhur. Memang ada dasar kerjasama dan restu dan doa dari semua pihak. Jadi saya selaku masyarakat sekaligus selaku juga sebagai saudaranya menyaksikan secara langsung saksi mata bagaimana perjuangan pengurus dari pondok pesantren ini. Awalnya dari 2 lokal, terus bahan-bahannya dari masyarakat, sangat luar biasa. Terima kasih banyak. Mungkin saksi hidup ya. Saksi hidup. Kita tidak mengada-ada ya. Oke, mungkin Anda Ada satu lagi, silakan. saya tambahkan lagi. Kemarin juga ada adik saya juga kebetulan di sini belajar tahfiz dan alhamdulillah 3 bulan terakhir kemarin ternyata lulusan itu bisa mewakili tahfiz sampai ke Bali Pak. Nah saat ini kebetulan adik saya juga sekarang di WIN ya Anda ya, di WIN dan ngambil tafsir. menarik, luar biasa sekali. Ini langsung dari wali santri lah sekarang. Oke, terakhir karena waktu sudah harapan dan cita-cita ke depan dari Jihadul Muslimin, lebih-lebihnya saat ini kita bagaimanapun tentu teman-teman di luar Pulau Lombok juga sangat membutuhkan yang namanya pendidikan pondok pesantren yang kondusif ya di keramaian, nyaman dari suasana keamanan sebagainya. Tentu dengan adanya Jihadul Muslimin mungkin nanti bisa jadi sesuatu recommended lah pondok pesantren di Tengah Bali. Baik, saya kira teman-teman bisa lihat fakta di lapangan hari ini gitu kan. Situasinya memang sangat bersahabat, nyaman ya, tidak ada kebisingan, polusi tidak ada. Jadi ini adalah tempat yang memang sangat nyaman untuk kita sekolahkan anak-anak kita, untuk kita pondokkan anak-anak. Dan bagi kami yang ada di dalam, tentunya berharap ya, untuk support dari teman-teman, termasuk Adinda semua, support dengan apa yang bisa disupport, karena pondok pesantren ini akan berkembang apabila kita memanfaatkan potensi yang ada, jaringan yang ada. Termasuk Adinda ini semua kita bisa memanfaatkan waktu untuk bisa memaksimalkan ini. Jadi mari keluarga masyarakat yang ada di luar daerah, insya Allah lah kami amanah dalam mendidik, membimbing dan membina anak-anak kita di sini, dan kami sudah punya kesiapan tenaga yang standby menjadi pembina pondok di sini, sehingga insya Allah akan bisa aman dan menjadi sukses apa yang menjadi harapan kita semua. Amin Kanda. Terima kasih banyak waktunya sore hari ini Kanda, selaku pimpinan Yayasan Jihadul Muslimin Kanda Safarudin, Muhammad Safarudin MPDI ya. Jadi saya Safarudin SAG MPDI. SAG MPDI ya, sorry maaf Kanda. Salah ya. Siap. SAG MPDI. Baik, sekedar itu dari kami, wawancara menarik kami terkait seputar dunia pendidikan pondok pesantren. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap ikuti terus tayangan-tayangan pendidikan kami hanya di kanal YouTube Ekosistem Channel TV, dan kita akan coba iklankan untuk Jihadul Muslimin di portal media sctmedianews.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.